Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma, mahasiswi sastra Indonesia Universitas Pamulang dengan NIM 1910107124 sekaligus peserta program mahasiswa Merdeka angkatan pertama. Baiklah, pada video ini dan beberapa video berikutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silintonga, SPD, MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pragmatik, di mana saya akan menjelaskan definisi pragmatik menurut para ahli, dan sejarah pragmatik. Baiklah teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi pragmatik. Nah, yang dimaksud dengan pragmatik adalah sebuah asumsi tentang bagaimana berbahasa komunikatif pada kondisi penggunaan bahasa yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang bersifat sosial dan sosiatal yang mewadahi dan melatari belakangi bahasa itu sendiri. Adapun menurut para ahli, yang pertama Charles Morris pada tahun 1938 berpendapat bahwa pragmatik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang berkenaan dengan semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem tanda atau lambang. Adapun Stephen J. Levinson dalam Zamzani pada tahun 2007 halaman 16-19 yang menyatakan bahwa pragmatik merupakan kajian tentang pemakaian bahasa. Selanjutnya, sejarah pragmatik. Adapun sejarah perkembangan pragmatik, yang pertama di Eropa, yang kedua di Amerika, dan yang ketiga di Indonesia. Nah, bagaimana sih perkembangan pragmatik di Eropa? Kita bahas bersama-sama. Nah, pragmatik mulai berkembang pertama kali di Eropa, yaitu tahun 1940-an. Istilah pragmatik dapat ditelusuri kelahirnya dengan menyangkut pautkan seorang filosof yang bernama Charles Morris pada tahun 1938. Ia sebenarnya mengolah kembali pikiran para filosof pendahulunya, yaitu Locke dan Peirce, mengenai semiotik atau ilmu tanda dan lambang. Morris membagi semiotik menjadi 3 cabang, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang kedua, sejarah pragmatik di Amerika. Pragmatik berkembang di Amerika pada tahun 1970-an pada masa Bloomfield. Tahun 1930-an, linguistik barat fonemik, morfologi, sintaksis dianggap jauh dan abstrak. Pada akhirnya tahun 1950, Chomsky mencanangkan sintaksis sebagai kaca pusat dan yang utama dalam kegiatan linguistik. Nah, pada awal tahun 1960-an, Katz dan kawan-kawan mulai menarik semantik ke dalam teori linguistik. Sekelompok linguis Lakoff, Ross, dan yang lainnya pada awal tahun 1970-an berkeyakinan bahwa sintaksis tidak dapat dipisahkan dari pemakaian bahasa. Telaah mengenai kalimat tidak dapat dilakukan tanpa memperhitungkan bagaimana kalimat yang bersangkutan digunakan dalam konteksnya. Nah, yang terakhir, pragmatik di Indonesia. Pragmatik di Indonesia baru muncul pada tahun 1984 ketika diberlakukannya kurikulum sekolah menu atas tahun 1984. Dalam kurikulum ini, pragmatik merupakan salah satu bahasan bidang studi bahasa Indonesia di dalam panduan Depdikbud pada tahun 1984. Adapun karya pragmatik di Indonesia, yaitu karya pertama pragmatik di Indonesia pada tahun 1986 oleh Tarigan yang membahas tentang pragmatik secara umum. Buku yang kedua, buku pragmatik pertama yang tergolong kritis adalah karya Bambang Kaswantopurwo sejak tahun 1990 dengan judul Pragmatik dan Pengajaran Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, itulah sedikit pembahasan tentang hakikat pragmatik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.